sore, dan malam. Berjumpa lagi di KAPA 834, kajian akurat terkait pajak, podcast KPP Pratama Toli Toli. Kawan pajak, untuk hari ini kita akan membahas terkait program pengungkapan sukarela di episode yang kedua kali ini. Episode yang kedua ini saya masih ditemani dengan Bapak Susilo Purwanto Hariwiono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, ikut juga ya. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Iya, benar Pak. Karena mungkin wajib pajak bisa nontonnya di siang hari, sore maupun malam. Ya, betul sekali. Sekarang kan era dengan medsos ini kan jejak digital itu kan otomatis tidak akan hilang. Jadi para audiens, para wajib pajak itu bisa dilihat di pagi hari, siang, sore ataupun malam, bisa kapanpun lah waktunya gitu loh. Iya. Oke. Karena pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kawan pajak, saya Sarif Nur Maulana, penyuluh dari KPP Pratama Toli Toli. Dan saya Susilo Purwanto Hariwiono, sama, yaitu sebagai penyuluh pajak di KPP Pratama Toli Toli. Baik, kawan pajak, hari ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas terkait program pengungkapan sukarela. Mungkin di episode sebelumnya kita udah bahas sekilas Pak ya, terkait PPS, terkait undang-undang yang terbaru, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, klaster PPN maupun klaster PPH. Mungkin masih ada yang belum mengikuti ya Pak ya, mengingat waktu kurang 12 hari lagi Pak ya. Iya, betul sekali ya. Kan waktu udah hampir habis, karena dengan terkait PPS ini hanya berlaku dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni ya, akhir bulan 30 Juni 2022. Jadi waktunya cukup singkat. Jadi wajib pajak yang masih belum belum tergugah atau belum lapor terkait PPS ini, waktunya udah hampir habis. Silahkan mungkin masih dibuka, segera cepat-cepat ya gitu loh. Karena sudah mau habis ya kawan Iya, pajak. betul sekali. Dan sampai tanggal 16 kemarin untuk wilayah kerja KPP Pratama Toli, Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol sudah banyak yang mengikuti Pak, sekitar 158 SPPH, kurang lebih 130-an wajib pajak Pak. Wah, banyak juga ya. Iya. Tapi Termasuk mungkin masih ada kesadaran ya. masih ada kesadaran, tapi mungkin masih ada yang lupa ya, atau Nah, masih betul. belum tahu PPS itu apa. Mungkin kita akan bahas lebih detail kali Pak ya. Ya, sambil mengingatkan kembali, sebenarnya kita udah dari awal tahun juga, malah dari sebelum berlakunya Undang-Undang HPP, kita paling nggak sudah sosialisasikan, sudah kita sampaikan juga. Nah, ini juga lebih untuk merefresh dan mengingatkan kembali, karena waktunya udah hampir habis kan gitu. Karena tinggal berapa minggu lagi nih? Tinggal 12 hari Pak. 12 hari malah nggak Ya. sampai 2 minggu ya. Nggak berarti. sampai Ya. 2 minggu. Jadi jangan sampai terlambat, atau biar nantinya nyenyak tidurnya gitu Nyenyak lah gitu bilangnya. ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang belum mengetahui, sebenarnya PPS itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. PPS itu sebenarnya mudah sebenarnya. Jadi program pengumpulan sukarela itu kalau dikembalikan bahwa ada 2 kebijakan sebenarnya. Jadi ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi kalau kebijakan 1 lebih terikat, kalau dulu pernah ingat masih ada tax amnesty ya. Tax amnesty yang pertama tahun 2015 yang ditindaklanjuti dan dilaporkan pada tahun 2016. Jadi kalau dulu pernah ikut, nah itu nanti ikut kebijakan 1. Jadi nanti dengan tarif lebih rendah dibandingkan nanti ada kebijaksanaan 2-nya. Jadi kalau pernah ikut waktu itu pernah ikut tax amnesty dan mungkin ada kelupaan atas aset atau harta yang belum terlaporkan pada waktu ikut tax amnesty 1, nah itu nanti bisa dilaporkan kembali dengan mengikuti kebijaksanaan 1 di sini gitu.
Gitu ya kawan pajak ya. Jadi program pengungkapan sukarela ini ya namanya juga sukarela. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dan di program ini juga ada 2 kebijakan seperti yang dijelaskan Pak Sus tadi. Mungkin kita lebih mendetailkan ya Pak ya. Kebijakan 1 itu yang pertama mungkin hartanya basisnya itu harta yang kapan gitu Pak sama. Oh iya. Ya. Jadi kita kembali istilahnya ke waktu ikut teks amnesti pertama. Jadi kebijaksanaan 1 itu basis datanya atau terkait aset-aset yang dimiliki dan sebelum teks amnesti, sebelum tahun 2015 dan masih ada yang kelupaan, nah itu nanti ikut kebijaksanaan 1. Jadi harta-harta atau aset-aset yang dimiliki sebelum tahun 2015, tapi dia harus ikut teks amnesti pada saat itu gitu. Oh gitu ya Pak. Untuk pesertanya Pak bisa orang pribadi, badan atau salah satunya? Untuk kebijaksanaan 1 ini bisa orang pribadi dan bisa badan usaha. Jadi kalau ikut teks amnesti tahun 2015 tersebut, makanya kalau dia pernah ikut teks amnesti pertama, nanti ikut kebijaksanaan 1. Jadi badan usaha pun maupun orang pribadi yang terlupa, kan ada kelupaan ya, namanya manusia biasanya tempatnya salah dan lupa ya. Iya Pak. Jadi pasti ada yang kelupaan asetnya itu yang belum terlaporkan. Kalau ditelusuri di mana ya? Misalkan ternyata ada tanah yang dulu saya istilahnya saya miliki atau mungkin saya beli dari masyarakat waktu di mana, kalau di atas itu di Lampasio di Oyong. Di Oyong. Wah, itu kan masuk ke dalam itu. Nah, itu ada yang terlupakan padahal punya tanah kebun lagi istilahnya kebun cengkeh di sana. Padahal saya punya di sana, tapi waktu itu dia nggak ikut. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ikut kebijaksanaan 1 aset-aset yang dimiliki sebelum tahun 2015 dan pernah ikut teks amnesti yang pertama dulu gitu. Berarti kalau saya rangkum Pak, untuk kebijakan 1 itu yang pertama dilihat basis hartanya dulu Pak ya? Iya betul. Perolehan tahun 1985 sampai 2015 yang belum dilaporkan waktu TA. Betul sekali. Dan pesertanya bisa orang pribadi maupun dan badan usaha ya. Gitu ya Pak ya. Nah sekarang kalau terkait tarifnya nih Pak, di kebijakan 1 gimana Pak tarifnya? Untuk kebijaksanaan 1, untuk yang pernah ikut teks amnesti jilid pertama itu ada berapa? 8% ya. 8%, 11% sama berapa? 6%. Maklum biasa. Makanya tadi kembalikan bahwa manusia kan tempatnya lupa dan salah. Jadi gitu ada 6%, 8% sama 12% ya. Nah, jadi kalau ada aset yang terlupakan dilaporkan itu, kalau yang berapa? 6% itu yang direpatriasi atau gimana? Deklarasi kalau yang 6%. Oh, deklarasi. Jadi istilahnya kita cuma mengungkapkan bahwa saya punya aset. Ya itu namanya deklarasi kan. Nah, ada lagi nanti kalau direpatriasi ya. Kalau direpatriasi itu misalkan ada aset yang ada dari luar negeri. Nah, itu di luar negeri dimasukkan ke Indonesia atau diinvestasikan ke Indonesia. Nah, itu nanti dia ikut teks amnesti jilid istilahnya kebijaksanaan 1 dengan tarif yang 8%. Nah, sedangkan yang 12%? 11%. Oh, 11 ya? Iya, 11% Pak. Kok jadi lupa-lupa ya? Grogi Pak ya? Ya. Mungkin belum terbiasa podcast ini. Padahal udah podcast yang kedua ini ya? Iya, yang kedua. Nah, itu yang 11% dikembalikan bahwa itu tadi sebenarnya hampir mirip semua ya sebenarnya. Jadi kalau yang berapa? 6%. Iya. 6% itu yang diinvestasikan kembali ke yang untuk investasi yang bergerak dalam bidang renewable. Renewable gimana ya untuk menjelaskan kepada masyarakat itu? Jadi gini kawan baca,
kan tarifnya ada 3 lapis ya Pak Ya, ya, betul. 3 lapis. Untuk yang kita bahas yang lapis yang paling tinggi, yang 11% tadi. 11% itu ketika harta yang ada di luar negeri Ya, betul. dan hanya dideklarasikan. Gitu, Pak, ya. Ya. Kemudian tarif yang di bawahnya 8%. Heeh. Itu ada 2 kemungkinan, harta yang di luar negeri direpatriasi ke dalam Repatriasi, negeri, betul. atau harta yang dalam negeri Pak ya. Dalam negeri aja ya. Ya. Kemudian yang paling murah 6% Pak ya. Ya. 6% murah ya. Yang paling Ya, yang paling tarif kecil ya. ya. Paling kecil itu 6%. Itu ketika harta yang diikutkan kemudian diinvestasikan gitu Pak ya. Ya. Dan Itu diinvestasikan ke apa tadi? renewable energi yang Energi yang terbarukan terbarukan. atau untuk pembelian SBN dan sebagainya. Ya. Karena kalau melihat apa istilahnya prospek atau dari karakteristik wajib pajak yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Toli-Toli dan apa istilahnya Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli, dari waktu kalau kita mengikuti dari teks amnesti yang pertama, kebanyakan investasinya masih di dalam negeri semua Di dalam gitu. Jadi yang kita nggak tahu ya istilahnya, karena kita istilahnya nggak berburuk sangka, semuanya yang aset dimanapun lah ya itu dilaporkan. Nah, kebanyakan yang di sini yang dilaporkan adalah aset-aset yang hanya ada di dalam negeri gitu loh. Iya Pak ya. Berarti kebanyakan kalau yang di Kabupaten Buol sama Toli-Toli, kawan pajak ini banyak yang pakai tarif 8% itu Pak Iya, ya. betul. Yang hanya aset di dalam negeri. Iya, gitu aset ya. dalam negeri aja. Ya, untuk kebijakan 1 itu ya kawan pajak. Untuk yang sekarang kita gali lebih detail lah ya. Kebijakan 2. Kebijakan 2 dari sisi basis hartanya Pak. Nah, tadi kalau ada kebijaksanaan 1 dan sekarang adalah kebijaksanaan 2. Nah, kalau basis dari kebijaksanaan 2 adalah pertama, dia tidak ikut teks amnesti mungkin salah satunya ya. Terus yang kedua, basis datanya adalah yang belum terlaporkan sampai dengan SPT tahun 2020 gitu. Jadi kalau melihat bahwa ada perolehan harta setelah 2015 sampai dengan 2020 dan belum terlaporkan sampai dengan SPT tahun 2020, nanti ikut kebijaksanaan 2. Tapi bisa juga harta yang diperoleh sebelum tahun 2015 tapi dia tidak ikut TA. Berarti Ah. itu solusinya ikut kebijakan 2 Pak ya. Nah, karena apa istilahnya? Karena dulu kan teks amnesti itu kan pengampunan yang pertama. Ya, kalau dia pertama tidak ikut, terus sekarang yang kedua ikut, ya berarti nggak ikut apa istilahnya, tarifnya tidak semurah yang pernah ikut Yang gitu. pernah Ya. itu. Iya, benar-benar. Terus ini tadi terkait basisnya Pak ya, basis harta berarti untuk perolehan setelah teks amnesti maupun yang sebelum teks amnesti, Ya. tapi yang nggak ikut teks amnesti Pak ya. Ya. Itu untuk basis datanya, basis hartanya ya, basis Ya. hartanya kawan pajak ya. Untuk ininya Pak, terkait tarifnya Pak. Oh ya, terkait ini juga saya kembalikan bahwa untuk yang kebijaksanaan 2 hanya untuk orang pribadi saja hanya gitu untuk ya. orang pribadi. Berarti badan nggak bisa Pak ya. Badan usaha hanya boleh ikut yang kebijaksanaan 1, jadi dia paling enggak harta atau aset yang dimiliki sebelum tahun 2015. Tapi kalau Harus badan peserta TA juga ya Pak. betul. Ya, sedangkan untuk yang kebijaksanaan 2 ini badan usaha tidak diberi kesempatan untuk ikut kebijaksanaan 2 gitu. Karena istilahnya lebih ke kalau orang pribadi kan banyak yang kelupaan. Kalau orang badan usaha harusnya semuanya udah pakai pencatatan dan pembukuan gitu. Jadi kalau orang pribadi sampai dengan SPT yang dilaporkan SPT tahunan 2020 yang terlapor paling akhir adalah 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, misalnya tahun pajak 2020 berarti kan Maret 2021. Nah, jadi kalau dia udah 2021 kemarin lapor SPT tahun 2020 itu ada aset yang belum dilaporkan di dalam SPT tersebut, maka ikut kebijaksanaan 2 dengan tadi istilahnya kalau syarat dan ketentuan berlaku itu yaitu tadi dia ikut teks amnesti
Tapi asetnya yang diperoleh setelah 2000 pertama dia tidak ikut teks amnesti, berarti semua aset yang diperoleh baik dari sebelum 2015 sampai dengan 2020 itu nanti harus ikut kebijakan 2. Sedangkan kalau dia pernah ikut teks amnesti, hartanya diperoleh setelah 2015 sampai dengan 2020 nanti ikut kebijaksanaan 2 itu ini tadi gitu. Iya Pak. Baik. Untuk tarifnya perlakuannya atas kondisi yang sama, tapi tarifnya berbeda Pak ya. Ya, betul. Kalau boleh merangkum atau boleh mengingatkan kawan pajak yang kebijakan 2 ini tarifnya agak sedikit lebih tinggi ya, dari kebijakan 1. Kalau dia hampir 2 kali lipat dari kebijakan 1 gitu, masing-masing tingkatan tarif tadi. Kalau yang sebelumnya berapa? 6%. Nah, sekarang yang untuk kebijaksanaan 2 yaitu 12%. Nah, terus untuk yang tingkatan tarif berikutnya adalah 14% ya. Nah, terus yang paling tinggi adalah ada berapa? 18% ya. Jadi untuk yang paling rendah ya seperti sama dengan kebijakan 1 yang dideklarasi dan direpatriasi dan diinvestasikan ke dalam renewable energy. Nah, terus yang tarif tingkatan kedua paling enggak udah dideklarasikan dalam negeri dan diinvestasikan juga ya, harus diinvestasikan yang untuk yang tarif lapis keduanya yaitu sebesar nggak usah diinvestasikan Pak. Oh iya, bukan maksudnya direpatriasi ya. Ya. Jadi ke balik-balik repatriasi. Nah, itu repatriasi yaitu sebesar berapa? 14%. Hampir 2 kali lipat Pak ya. Kalau yang tarif lapisan pertama 2 kali lipatnya. Terus yang 18% itu hanya untuk yang deklarasi aja, yang di luar negeri, tanpa direpatriasi ke dalam negeri. Gitu. Oke, gitu ya kawan pajak ya. Jadi itulah lapisan tarif basis harta dan siapa yang bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Kemudian Pak, untuk manfaatnya kan kawan pajak kita itu nggak tahu ya Pak ya, atau sekilas itu kadang lupa ya. Manfaat dari PPS ini apa Pak ya? Manfaatnya itu sebenarnya hampir kalau dihitung itu mungkin ada 3 sih sebenarnya. Ada 3 Pak ya. Ya. Tapi dilihat dari dia ikut kebijaksanaan 1 atau kebijaksanaan 2 gitu. Ya, pertama kalau dia pernah ikut teks amnesti, waktu itu dia ikut teks amnesti, nanti misalkan suatu saat terjadi diperiksa dan ditemukan harta baru yang yang waktu ikut teks amnesti tidak dilaporkan, itu nanti sanksinya akan terlalu tinggi gitu. Oh gitu Pak ya. Jadi sanksi teks amnesti, terus ada juga nanti sanksinya itu bisa sampai berapa? 200%. 200%. Ya, jadi lumayan tinggi juga itu. Jadi dibandingkan dengan tarif teks amnesti yang cuma kalau dia ikut kebijaksanaan 1 kan dari cuma berapa? 6%, berapa? 4%, 6%, 7%, sama 8%. Nah, dari situ kan 6%. Dari sama 11% ya? Iya, 11, 6, 8, 11. 6, 8, 11. Nah, dari situ tarifnya kan lebih kecil dibandingkan kalau dia tidak dilaporkan sama sekali gitu loh. Nah, itu bisa sampai dengan sanksi sampai 200% ya. Berat juga ya, gitu. Nah, itu salah satunya juga dengan di ketentuan tarif waktu kalau dia tidak dilaporkan teks amnesti, kalau nggak salah peraturan nomor berapa itu tahun 2018 ya. Iya. Nah, itu sanksinya juga akan lumayan besar gitu. Nah, mumpung dengan adanya PPS ini dengan tarif yang lebih kecil untuk kebijakan 1 ya biar cepatnya tidurnya gitu. Karena kalau yang masih ada yang belum diungkap kayak ada yang ganjal gitu Pak ya. Itu tadi ada 1, 2. Terus dan untuk yang kebijaksanaan 2 dengan tarif yang lebih kecil ini cuma berapa ini? Antara 12 berapa? 14 sama 18. Iya Pak. Nah, itu lebih kecil dibandingkan dengan tarif normal kalau orang pribadi kan sampai dengan
35% kan. Iya, benar. Nah, daripada nanti suatu saat kalau ditemukan atas harta tersebut dan tidak dilaporkan, sanksinya atau dikenakan tarif yang lumayan cukup tinggi juga gitu. Ya. Gitu kawan pajak. Ya. Nah itu jadi saya harap dengan masih ada kesempatan yang cuma tinggal 12 hari lagi, cepat-cepat untuk dilaporkan apapun lah gitu. Biasanya kan ada yang paling kelihatan kan pertama mungkin sebagian dari wajib pajak atau kawan pajak ini banyak yang mendapatkan surat cinta dari kantor pajak. Iya. Jadi pertama itu kan klarifikasi. Jadi ada surat cinta dari kantor pajak karena data yang disampaikan itu bukan dari kantor pajak tapi dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga itu yang masuk ke sini, kita sampaikan bahwa mungkin ada harta ini yang belum terlaporkan. Silakan gitu. Karena dikembalikan lagi juga bahwa PPS ini merupakan hak dari wajib pajak secara sukarela. Ya, makanya secara sukarela silahkan mau ikut, itu haknya situ, tapi ada konsekuensi hukumnya nantinya di belakang itu. Ya, Pak. Nah, gitu. Itulah manfaatnya. Mungkin kalau boleh nambahin Pak sama perlindungan data Pak ya. Oh iya betul, salah Data, satu yang belum tersampaikan ya. itu manfaat Perlindungan dari data. peserta PPS Pak ya. Ya. Jadi apa? Kalau atas harta atau aset yang disampaikan, dideklarasikan ikut dalam PPS ini, itu nanti tidak akan diungkap atau diselidiki lagi dalam hal kalau ada penegakan hukum. Ya. Jadi kan kalau di pajak itu kan pertama ada pelayanan, pengawasan, dan tingkat yang paling tinggi nanti adalah law enforcement atau penegakan hukum ini gitu. Iya. Karena biasa untuk menguji dari wajib pajak ini kan salah satunya dengan penegakan hukum kan. Jadi lapornya benar atau tidak kan dikembalikan bahwa sistem pelaporan sistem pajak di Indonesia adalah self assessment. Iya, Pak. Jadi mau lapor pertama hitung, lapor dan bayar semuanya diserahkan pada wajib pajak ya, mandiri istilahnya gitu. Gitu ya Pak Ya, ya. betul. Oke, gitu kawan pajak, manfaatnya sungguh luar biasa ya. Jadi sayang kalau misalnya terlewat mengikuti program ini. Kemudian Pak, kadang kan kawan pajak itu ini kan pengungkapan secara sukarela Pak ya. Iya. Dan penentuan hartanya kan ada pedomannya nih Pak ya. Iya, betul. Jadi nilai yang dilaporkan itu nilai yang mana nih Pak? Nah, nilai yang dilaporkan itu adalah nilai istilahnya harta bersihnya ya. Harta bersihnya Pak ya. Jadi kan di samping mungkin orang berusaha itu kan mendapatkan aset itu kan ada dari berbagai pihak, dari mungkin penghasilan yang terkumpul yang nanti setelah terkumpul diberikan aset, atau bisa juga untuk membeli aset atau memiliki aset tersebut dengan hutang. Ya. Jadi dengan hutang, misalnya kalau mungkin kalau kita sebagai PNS atau ASN biasanya ada namanya kita KPR kan. KPR. Nah, gitu. Berarti untuk usahawan juga kemungkinan ada ya. Jadi ada hutang usaha untuk misalkan untuk memperoleh aset tersebut. Nah, itu sebagai pengurang dari aset tersebut gitu loh. Iya. Tapi ada batasannya. Ada batasannya Pak ya. Jadi hutang tersebut hanya diakui sebesar 50% dari nilai aset tersebut gitu. Iya. Jadi kalau asetnya misalkan 1M dan punya hutang misalkan 750, nah itu yang diakui cuma 500 jutanya ya gitu. Dan ada lagi syaratnya lagi bahwa hutang tersebut hanya yang berkaitan dengan perolehan aset tersebut gitu. Jangan sampai beli tanah lunas, beli mobilnya nyicil, Ya. tapi hutang dari mobil diikutkan ke tanah itu nggak bisa. Ya, betul sekali. Jadi Ya, gitu ya. yang berkaitan dengan aset tersebut ya, misalkan untuk beli tanah, ya berarti hutang memang untuk beli tanah tersebut gitu. Bukan hutang yang beli mobil dimasukkan untuk perolehan tanah tersebut kan nggak, Iya. istilahnya tidak berkaitan gitu loh. Nah, gitu. Oke.
Nah itu tadi kalau 50% adalah untuk yang orang pribadi, tapi ada satu lagi kalau yang badan usaha lebih tinggi gitu loh. Oh iya. Sampai 75%. 75%. Ya. Jadi atas hutang untuk memperoleh aset tersebut, kalau ada hutangnya badan usaha itu bisa diakui sampai dengan 75% ya, gitu. Oke, gitu ya kawan pajak. Kalau boleh menambahkan itu untuk yang kebijakan 1, Ya. untuk yang kebijakan 2 dikurangi sebesar pokok hutangnya. Jadi kita bedakan 2, untuk yang kebijakan 1 orang pribadi maksimal pengurangan atau hutangnya itu 50%, badan 75%. Untuk yang kebijakan 2 sebesar pokok hutangnya. Ya, pokok hutangnya istilahnya apa? Sampai dengan misalkan pada tahun 2020 yang terlaporkan ini hutangnya berapa? Nah, itu pokoknya itu tanpa bunganya. Tanpa gitu. bunganya, Jadi Pak, ya. pokoknya aja yang tersisa gitu. Oke, Pak. Untuk ininya Pak, misalnya saya nih Pak ya, ada 4 harta nih Pak. Ya. Kalau misalnya saya, yang pertama misalnya kas atau setara kas, itu caranya penilaiannya gimana? Terus tanah dan atau bangunan sama kendaraan. Terus saya punya emas juga, cara nilainya gimana? Terus yang keempat, misalnya saya juga punya saham nih Pak. Cara penilaiannya gimana untuk yang kebijakan 1 Pak? Karena saya punya 4 harta ini, 4 Yeah. macamnya Pak. Nilainya pakai yang mana Pak? Ya dikembalikan pertama, kalau kita self assessment kan harta atau apa istilahnya yang berbentuk cash atau uang tunai, yang mengetahui uang tunainya berapa itu kan adalah wajib pajak. Wajib pajak ya Pak. Dirinya sendiri silahkan mau dilaporkan berapa. Mungkin kan kadang maaf mungkin ada kemarin dulu sebelum sampai dengan 2015 ternyata saya nyimpen duit cash di bawah bantal saya gitu. Nah, itu ada yang terlupaan. Nah itu ya yang diingat misalkan sebesar berapa, misalkan 10M ya itu berarti yang 10M tersebut gitu. Sesuai nilai Ya nominalnya. nilai, karena kalau cash itu kan kelihatan nilai nominalnya gitu. Kas kalau setara kas. Setara kas. Nah, nanti dari situ kan kas itu mau dikemanakan? Apakah mau dimasukkan ke rekening atau dimasukkan ke deposito? Nah, nanti kan dari situ buktinya dianggapnya masuknya ke rekening tersebut kan. Iya. Nah, nanti kan dicatatnya ya masuk ke rekening berarti nomor rekening berapa seperti itu aja iya, gitu. Untuk yang rumah sama kendaraan Pak. Nah, rumah sama kendaraan Pakai nilainya yang mana Pak? kalau rumah sama kendaraan, tergantung. Misalkan dia kan ada pembeli baru, Iya. kelihatan kan kalau pembeli baru kan dia akad kreditnya berapa. Nah biasanya kan kalau ada yang pembeliannya pakai hutang, di situ kan ada akad kreditnya berapa, terus sama nanti biasanya hutangnya berapa. Biasanya kan harus paling nggak mempunyai DP berapa persen seperti itu kan. Berarti nilai hutangnya sisanya kan. Nah tapi di samping itu juga pasti akan kelihatan misalkan di kalau kendaraan ada surat-suratnya kan yang paling utama. Iya Pak. Kalau cash tadi kan nggak ada surat-suratnya. Nggak ada suratnya, Pak. Nah itu nanti buktinya yaitu dengan rekening. Rekening gitu. atau deposito tadi. Ya betul. Nah kalau kendaraan pasti kelihatan ada surat-suratnya, mungkin di BPKB sama di STNK. Oh iya gitu. Jadi dari situ nanti nilainya. Kalau mungkin beli baru kelihatan dari nilai tersebut, dari mungkin BPKB sama STNK. Dan mungkin kalau yang nilai bekas istilahnya second ya. NJKB Pak ya. NJKB. Nilai jual gitu ya Pak ya. Ya nilai jual kalau mungkin mau lupa atau apa ya disesuaikan mungkin karena kadang di sini kan orang ada yang belinya mungkin seharga motor, seharga rumah atau apa. Iya. Karena kadang tidak mencantumkan secara nominalnya secara lengkap gitu. Iya Pak. Kalau saya boleh rangkum Pak, berarti untuk rumah itu memakai NJOP 2015 Pak ya. Betul. Maksimal untuk yang kendaraan memakai NJKB 2015 NJKB Pak ya. 2015, Karena tahun terakhir kebijakan 1 gitu Pak ya. Ya, makanya tadi kembalikan kalau kebijaksanaan 1 berarti kan mungkin masing-masing daerah kan punya namanya nilai jual dari suatu aset ya. Jadi karena masing-masing kan kalau mungkin di tali biasanya kan dari Samsat itu ada bahwa nilai kendaraan itu nilai jualnya dengan nilai kendaraan tipe apa, terus ukuran misalkan berapa cc, terus tahun berapa perolehannya. Nah itu
ada NJKB-nya, nilai NJKB. jualnya masing-masing gitu. Terus untuk yang emas, saya dengarnya itu pakai nilai yang diterbitkan oleh PT Aneka Tambang, Pak ya? Kalau emas, karena emas kan ada yang apa ya? Karena kadang emas ada yang pemilikannya dengan, kalau yang pembelian dari, kan ada pembelian dari apa? Pegadaian, Iya, Pak. dari apa yang pembelian langsung dengan Antam atau Aneka Tambang. Nah, itu nanti menyesuaikan dari apa tadi perolehan atau nilai yang dengan Aneka Tambang tadi Yang dipublikasikan oleh Aneka Tambang. Per 2015, Pak ya? Untuk yang diperoleh sebelum tahun 2015 berarti Nilai akhir tahun 2015 itu full yang dari Aneka Tambang yang nilainya berapa gitu, Pak, gitu ya? ya. Oke, acanya. Nah, yang untuk yang hartanya saham nih, Pak, katanya berdasarkan nilai yang dipublikasi oleh PT Bursa Efek Indonesia, benar Pak ya? Kalau saham, karena masing-masing, karena banyak sekali sekarang kan wajib pajak kan udah pintar-pintar sekarang. Iya, Pak. Banyak sekali yang diinvestasikan ke bursa efek. Jadi kalau melihat di Indonesia kan bursa efek, kalau yang istilahnya terkenal dulu kan ada BEJ sama BES, yaitu bursa efek Jakarta sama bursa efek Surabaya. Nah, kalau terkait saham atau efek-efek yang dijual umum di istilahnya di lantai bursa, iya, berarti harus mengacu pada yang tercantum di dalam bursa efek per tahun berapa? 2015 gitu. Karena biasanya di situ kan ada efek tersebut istilahnya kalau kita nyebutnya efek ya. Bursa efek istilahnya saham itu tersebut kan ada masing-masing nilainya kan berbeda-beda karena fluktuatif gitu kan. Biasanya dari bursa efek itu kan menerbitkan per tanggal 31 nilai masing-masing efek atau saham itu ada berapa, itu nanti bisa dicek di situ, dilihat gitu. Oh iya Pak, untuk yang kalau misalnya nih Pak, kawan pajak nih Pak nggak mengetahui nilainya berapa, itu katanya menggunakan jasa kantor penilai publik Pak ya. Kalau misalnya nggak tahu nih, saya punya barang tapi saya nggak tahu, nggak ada NJOP-nya, NJKB-nya, itu menggunakan jasa penilai publik Pak ya. Nah, di sini bisa juga misalkan sekarang kan dunia usaha itu banyak bergerak, usaha itu banyak di segala bidang gitu. Nah, sekarang ada jasa penilai publik atau bisa juga bisa disebut appraisal. Nah, appraisal itu dia istilahnya mempunyai data terkait ya, biasanya secara umum, misalkan harga suatu aset itu apa aja itu dia mempunyai daftarnya. Mempunyai rumus tersendiri. Nilainya berapa di tahun 2015 Pak ya? Ya, jadi dia jasa penilai dia pasti mempunyai kriteria tertentu dengan tahun berapa diperoleh, terus istilahnya kalau kendaraan dengan CC-nya berapa, terus tahun berapa, terus biasanya kadang ada juga yang warna suatu kendaraan itu juga menentukan harga gitu ya. Karena masing-masing banyak sekali untuk dikondisikan. Kalau misalkan tanah atau bangunan, biasanya kalau di kota-kota itu kan dia melihat misalkan lokasi tersebut dekat laut atau tidak, istilahnya lokasi tersebut istilahnya dekat biasanya tempat banjir atau tidak. Nah, biasanya itulah yang membedakan masing-masing harga dari suatu aset gitu. Nah, makanya jasa appraisal atau penilai publik itu bisa digunakan untuk mendapatkan nilai dari misalkan aset yang kita miliki gitu loh. Nah, makanya dikembalikan lagi juga, dia mau pakai istilahnya jasa penilai publik itu akan lebih bagus, atau misalkan dia mengira-ngira sendiri, ya bisa juga dilakukan hal tersebut gitu. Berdasarkan data tadi Pak ya, acuannya, tapi ada acuannya gitu. Iya. Itu untuk kebijakan satu nih kawan pajak. Nah, untuk yang kebijakan dua, saya juga sempat ini Pak, beda ya Pak ya, karena kebijakan dua itu nilai yang dilaporkan itu nilai perolehannya Pak ya. Yeah. Nilai perolehan dari harta tersebut ya Pak ya. Kalau yang
kebijakan satu kan nilai per 2015 Ya, ya, betul. akhir tahun pajak terakhir. Kalau yang kebijakan dua ini nilai perolehan dari harta tersebut ya Pak ya. Ya, karena kebijaksanaan satu, kebijaksanaan dua kan kalau ditarik dasarnya adalah yang pernah ikut kebijaksanaan satu otomatis akan mendapatkan fasilitas yang lebih apa istilahnya lebih ringan gitu. Lebih ringan, Nah, gitu ya. nah, untuk kebijaksanaan dua ini karena melihatnya kan karena aset tersebut dimiliki setelah tahun 2015 atau mulai dari 2016 sampai dengan 2020, berarti kan jelang waktunya itu kan setelah ikut teks amnesti, jadi masih data-data tersebut masih istilahnya valid, masih ada, otomatis aset tersebut dimiliki tahun berapa. Nah, kalau yang ikut teks amnesti kan padahal perolehannya dari tahun lama, kita nggak tahu, tapi langsung dibatasi tahun 2015 saja perhitungannya. Nah, sedangkan yang 2016 sampai 2020 jeda waktunya kan masih ada 5 tahunan. 5 tahun. Jadi otomatis data-data tersebut dianggapnya masih ada gitu. Jadi karena masih diketahui perolehannya kan, entah kalau nggak diperoleh tahun 2016 ya 2017 atau 2018 atau 2019 atau bisa juga diperoleh aset tersebut tahun 2020. Nah, diperolehnya tahun berapa itulah yang menjadikan dasar untuk dilaporkan, bukan pada saat akhir 2020 ini. Makanya dilihat lagi nanti diperolehnya tahun berapa, 2019 atau 2017, berarti pada saat tersebutlah yang harus diungkapkan atau di nilainya tersebut. Nilainya Pak ya. Oke Pak, baik Pak. Nah ini Pak, kalau saya sudah tertarik nih Pak ya, Yeah. sudah mau ikut PPS, Hmm. terus cara ikutnya itu gimana Pak ya, cara lapornya? Nah, sebenarnya ikutnya itu gampang dan Pak, ya? mudah gitu loh. Karena apa, segala sesuatunya sekarang kan sudah ada di secara online. Secara online. Ya, jadi karena sekarang dunia seperti udah dalam genggaman, semua gadget, HP ataupun apa istilahnya punya laptop, PC, komputer, semuanya sudah terhubung internet. Nah, jadi nanti bisa apa, kalau kita masuk ke situs pajak yaitu pajak.go.id, semua di situ step-step langkah-langkahnya semua ada di situ. Di DJP online-nya ya, Pak ya. Terus habis itu kita kalau misalkan kita pernah lapor SPT tahunan juga, biasanya nanti pasti akan masuk ke DJP online. DJP online. Nah, di DJP online kan memasukkan apa NBP-nya berapa, password-nya apa, terus nanti ngetik apa pas-frasenya, kapsanya itu. Iya, Nah, nanti dari situ ada stepnya masuk mana. Nah, nanti biasanya kalau fiturnya belum dibuka, nanti aktifkan fiturnya untuk apa ikut PPS ini. Nah, terus di samping itu juga itu kalau dilakukan secara mandiri. Karena biasanya karena sekarang kawan pajak wajib pajak ini udah pinter-pinter semua kan gitu. Karena tadi semua gadget udah ada internetnya semua. Nah, misalkan masih ada yang bingung atau masih ada yang belum kesulitan atau belum ada yang mengerti, kita juga buka layanan untuk istilahnya kita bantu untuk konsultasi gitu juga. Asistensi juga. Asistensinya gitu. Bisa datang ke kantor pajak setempat langsung, atau bisa juga misalkan lagi pas main ke Surabaya, silakan di Surabaya itu kan banyak kantor pelayanan pajak bisa konsultasi di situ. Nah, untuk wilayah KPP Pratama Toli-Toli bisa ke kantor pajak atau kantor KPP Pratama Toli-Toli, bisa juga ke KP2KP Buol gitu. Nah, terus ada juga hotline-nya kita nggak salah. Berapa itu nomornya? Saya lupa juga itu. Nomornya nanti ada di bawah sini Pak. Kalau nggak salah ya, biasanya kita ada sampaikan kan, kita ada brosur biasa, kita tetap gimana pun juga kita keliling untuk sampaikan, misalnya apalagi pernah kita lakukan kampanye PPS gitu, kampanye simpatik dengan fun bike gitu. Jadi kita sampaikan terus ke kawan-kawan pajak, wajib pajak itu. Jadi kalau belum ada yang bisa dimengerti, kita bisa kita bantu, kita asistensi.
istilahnya untuk wilayah kantor pelayanan pajak Pratama Toli bisa juga ke hotline yang di kantor pusat. Oh Gitu, gitu ya, ya. Pak. Tutorialnya di YouTube juga ada kan ya? Sekarang ada terkenal dengan YouTube, TikTok, semuanya ada di situ gitu ya. Berarti kalau saya lapornya Sabtu atau Minggu masih bisa Pak ya? Karena Betul online, sekali Pak, ya. Jadi tidak terikat pada jam hari kerja aja. Hari kerja. Jadi tadi udah disampaikan kita bisa pagi, siang, Sore, sore, maupun malam bisa, nah, Pak, ya. gitu. Gitu ya kawan pajak. Jadi 24 jam kali 7 hari kawan Ya. pajak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela di DJP online Pak ya. Iya, Di betul. DJP online. Kemudian nanti kawan pajak bisa lihat di fitur layanan nanti ada program pengungkapan sukarela. Kemudian untuk aksesnya nanti tinggal dipilih kebijakan 1 apa kebijakan 2, nanti otomatis download PDF diisi sesuai dengan harta yang mau diungkapkan. Ya, Gitu betul. Pak ya. Oke, untuk yang selanjutnya Pak terkait ini kan PPS ini maksudnya misalnya ini Pak ya, saya ikut sekali. Ternyata 3 hari lagi saya baru ingat Pak ada harta lagi yang belum saya ungkapkan, masih bisa nggak Pak? Nah, sekarang itu segala sesuatunya diberi kemudahan. Diberi kemudahan Pak. Jadi pertama mau ikut pertama kali ikut silakan. Jadi ada ternyata ada yang kelupaan. Nah, nanti bikin semacam pembetulan. Nah, kalau pembetulan jadi nanti pembetulan bisa sekali, 2 kali, 3 kali silakan. Misalkan ada yang kelupaan lagi, betulkan lagi gitu aja. Oh gitu Pak ya. Berarti intinya nanti nambah gitu Ya. Pak ya. SPPA yang pertama ada harta A, kemudian ada harta B yang kelupaan, berarti yang kedua itu udah akumulasi A dan B gitu Pak ya. Betul. Nah, tapi jangan sampai misalnya membatalkan itu yang Oh jadi. jangan sampai membatalkan. Nah, kalau membatalkan nanti dianggapnya nanti dia tidak lapor, nanti suatu saat kalau ada istilahnya terperiksa atau apa itu bisa jadi data gitu. gitu Pak ya. Sanksinya lebih besar juga. Ya betul sekali gitu loh. Mending pembetulan, jangan sampai pembatalan gitu loh. Oh iya benar. Gitu. Gitu ya kawan pajak. Terus kemudian kawan pajak mengingatkan lagi juga untuk yang investasi sama repatriasi itu juga ada batas waktunya. Kalau kawan pajak mau repatriasi ya, itu 3 bulan setelah berakhirnya masa PPS ini. Jadi 30 September tahun 2022. Untuk investasi itu 1 tahun lebih 3 bulan Pak ya, atau 30 September tahun 2023 itu yang dana yang mau diinvestasikan wajib sudah diinvestasikan, batas maksimalnya gitu Pak ya. Berarti itu istilahnya berarti aset-aset yang istilahnya tadi dari luar negeri ya. Dari luar negeri yang mau masuk ke istilahnya diinvestasikan ke dalam negeri, dideklarasi dan direpatriasi, dan dari direpatriasi juga diinvestasikan. Jadi ada masing-masing ada jangka waktunya. Jangan sampai kawan pajak cuma memanfaatkan tarif yang lebih murah ya Pak ya. Investasi yang lebih tarif dari kebijaksanaan 1 maupun kebijaksanaan 2 dengan tarif yang murah, tapi juga ada syarat dan ketentuan berlaku juga tadi untuk jangka waktu untuk repatriasi berapa bulan tadi? Untuk repatriasi 30 September 2022 tahun ini. Jadi masing-masing ada jangka waktunya untuk tadi repatriasi 3 bulan, terus investasinya adalah satu tahun dari 3 bulan lah. Oh, jadi banyak juga, panjang juga nanti. Kawan pajak itu nggak usah khawatir kalau misalnya ada harta di luar negeri itu nggak langsung setelah 30 Juni ini harus dibawa ke Indonesia, enggak. Kita kasih waktu sampai 30 September hartanya, asetnya direpatriasi. Untuk investasi juga mungkin kawan pajak bisa memilih ya antara SBN, investasi di renewable energy itu kita kasih waktu sampai 30 September 2023 untuk menentukan investasi di mana, dan jangan sampai melebihi batas waktu tersebut karena nanti kami bisa menerbitkan surat teguran gitu Pak ya. Betul. Dan juga udah ada peraturan terbaru kalau nggak salah. Jadi yang diinvestasikan ke renewable energy itu bidang usaha apa aja itu udah ada. Oh, udah ada listnya Pak? Ya, sudah ada listnya, sudah ada daftarnya, dan dari peraturan Menteri Keuangan itu sudah diterbitkan, ada datanya. Jadi mau pilih yang mana aja itu ada gitu. Gitu ya kan pajak. Jadi nggak usah bingung mau
investasi di bidang apa, bidang usaha apa, atau dibelikan SBN yang seperti apa, itu udah ada ketentuan yang berlaku. Mungkin nanti kita bahas lebih detail Pak, Iya, betul. Kayak gitu ya. Oke kawan pajak, mungkin sampai di sini ya kita berdiskusi, atau ada lagi Pak mungkin yang kelewat Pak, misalnya apa yang sering ditanyakan atau kemungkinan terkait PPS ini Pak? Apa ya, biasanya kebanyakan wajib pajak ya sebagai tadi kembali sebagai manusia biasa pasti ada yang terlupa, jangan lupa, makanya kita juga mengingatkan terus kan. Iya Pak. Karena waktu sudah hampir habis, tinggal berapa, 12 hari. 12 hari lagi. Cepet-cepet kalau memang ada yang terlupakan, langsung saja istilahnya dimasukkan untuk dilaporkan. Iya, oke. Gitu ya kawan pajak ya. Tinggal 12 hari lagi menghitung hari, silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oke, mungkin sampai di sini ya Pak ya episode kali ini di Kapak 834. Kajian akurat terkait pajak podcast KPP Pratama Toli Toli. Apabila kawan pajak nanti masih bingung ya, nanti kami cantumkan nomor untuk berkonsultasi atau asistensi gitu ya Pak ya. Iya betul. Ada yang perlu disampaikan lagi Pak ke kawan pajak? Hotman Paris saja ikut PPS. Hotman Paris saja ikut PPS. Jadi apalagi kita masyarakat biasa, dia aja yang hartanya udah miliaran tetap dia ikutkan, apalagi kalau masih ada yang terlupa. Iya, masih ada yang terlupa, apalagi kita. Ya, ada yang mungkin kalau orang Indonesia terkenalnya biasanya ada main ke Singapura. Di situ kan pasti mungkin ada yang terlupakan di sana, boleh gitu. Ya, itu bisa dilaporkan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, kawan pajak juga yang ada di Kabupaten Toli Toli khususnya dan Buol, terutama terkait COVID ini masih belum reda ya. Jadi tetap antisipasi, dan untuk kawan pajak yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan sampai terlewat di Kapak 834. Kajian akurat terkait pajak podcast KPP Pratama Toli Toli. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.